Hai, terima kasih telah mengklik video ini. Video ini kita akan membahas mengenai studi kelayakan usaha fotografi. Dalam video ini saya akan membagi menjadi 5 poin penting atau 5 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa sih studi kelayakan usaha itu? Kemudian studi kelayakan usaha ini buat apa? Ada nggak sih tahapan analisa studi kelayakan usaha fotografi? Gimana sih segmentasi pasar usaha fotografi ini? Dan gimana sih studi kelayakan fotografi? Oke, yang pertama kita bahas pengertian tentang studi kelayakan usaha. Studi kelayakan usaha ini merupakan riset dan juga pembelajaran. Artinya, yaitu studi kelayakan usaha merupakan penelitian tentang layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan dengan menguntungkan secara terus-menerus. Studi ini membahas konsep dasar yang terkait dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Poin yang kedua yaitu tujuan studi kelayakan usaha. Di sini ada 5 tujuan yang telah kami rangkum, yaitu yang pertama memperlancar sebuah perencanaan. Dengan adanya prediksi untuk masa kedepannya, maka dapat mempermudah perencanaan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, tata cara pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan. Yang kedua, agar terhindar dari resiko kerugian. Tujuan yang kedua ini agar terhindar dari resiko kerugian, ya, baik itu kerugian yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan, sehingga menyebabkan stagnansi dalam bisnis. Kemudian ada mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang diatur dapat mempermudah pengaplikasiannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun, sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan, sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang keempat, mempermudah pengawasan. Dengan pengaplikasian yang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar proses usaha sesuai dengan apa yang telah direncanakan di awal. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, mempermudah pengendalian. Bila terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan, akan mudah untuk diperbaiki dan langsung dapat dikendalikan sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir. Oke, rumusan masalah yang ketiga maksudnya, tahapan analisa studi kelayakan usaha. Oke, di sini ada 4 tahapan. Tahapan analisa yang pertama, analisa kelayakan usaha. Analisa kelayakan usaha bisnis fotografi. Pada era digital saat ini, setiap sudut kehidupan, terutama di dunia maya, sangat bergantung dengan kemenarikan konten pada sosial media. Dalam hal ini, kami menawarkan dalam video ini, kami menawarkan jasa fotografi untuk menunjang kebutuhan tersebut. Tentu ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki keterbatasan pada bidang fotografi. Analisis yang kedua adalah analisis kelayakan target pasar.
Untuk target pasar sendiri, di sini kami mengklasifikasikan menjadi dua target pasar, yaitu yang pertama target pasar sesuai dengan, maksudnya konsumen yang sesuai dengan kebutuhan atau konsumen yang sangat berkebutuhan pada bidang fotografi ini. Kemudian pengklasifikasian yang kedua adalah konsumen yang menggunakan jasa fotografi ini hanya sesuai dengan keinginannya. Akan dijelaskan lebih lanjutnya pada poin segmentasi pasar. Oke, analisa yang ketiga adalah analisa organisasi. Paling tidak untuk menjalankan bisnis fotografi ini, kalian perlu seorang asisten. Asisten ini dia bisa bekerja untuk mengatur lighting ataupun bisa untuk mengatur perlistrikan. Analisa yang terakhir yaitu analisa kelayakan finansial, ini keuangan ini. Dalam memulai usaha fotografi profesional, modal yang dibutuhkan ini cukup besar sebenarnya. Setelah kami hitung-hitung dari pembelian kamera, lensa, monitor editing, set perlengkapan foto studio, dan juga software editing, ini totalnya ada lebih dari 15 juta. Harga ini berdasar pada e-commerce, salah satu e-commerce yang cukup terpercaya. Salah satu toko e-commerce yang cukup terpercaya. Kemudian yang poin selanjutnya ada segmentasi pasar usaha fotografi. Usaha fotografi ini semakin diminati oleh pelaku usaha karena selain menjanjikan keuntungan, usaha ini juga memberikan kepuasan tersendiri bagi para fotografer yang menjalankannya. Kemudian ada pun segmentasinya, yaitu kita membagi menjadi dua kelompok pembeli, yang maksudnya consumer yang terbedakan dengan kebutuhan dan keinginan. Dalam pengelompokan customer ini yang berkaitan erat adalah targeting. Pelaku usaha fotografi dapat membuat dua penargetan. Yang pertama adalah menargetkan customer yang membutuhkan jasa fotografi. Misalnya pelaku bisnis makanan, pesta pernikahan, atau bisnis produk lainnya. Kemudian yang kedua adalah menargetkan customer yang menjadikan fotografi hanya sebatas keinginan atau tuntutan sosial media, yaitu seperti selebgram dan pengguna sosial media tentunya. Kemudian rumusan masalah yang selanjutnya adalah analisis studi kelayakan usaha fotografi. Pada rumusan masalah ini terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah kekuatan. Pelaku usaha fotografi tidak merasa tertekan akan tuntutan pekerjaan, karena pekerjaan yang dijalani pada dasarnya adalah kegemaran dari pelaku usaha itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Untuk menghasilkan foto dengan kualitas terbaik, harus dengan penunjang yang mendukung, seperti kamera, lensa, software editing, monitor. Nah, dalam pengadaan alat penunjang ini membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Adapun poin yang ketiga adalah peluang. Dengan pesatnya persaingan media sosial dan juga dunia ekonomi mendorong setiap individu dan pelaku bisnis untuk menampilkan sisi terbaik dari dirinya. Poin yang terakhir adalah ancaman. Ancaman ini muncul juga karena pesatnya teknologi, khususnya teknologi kamera pada smartphone.
Hal ini membuat setiap orang memiliki kecenderungan untuk memanfaatkan kamera dari smartphone yang mereka miliki. Oke, itulah studi kelayakan usaha fotografi. Terima kasih telah menonton. Bye.